Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diliburkan apa cuma tiga nih sengaja iki. Tes gak iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran jual beli, transaksi jual beli, pelajaran jual beli ya, fikih jual beli. Kemarin kita bahas akad yang kelima ya. Keberapa kemarin? Akad keempat berarti ya. Kita masuk akad yang kelima. Bawa kitabnya semuanya ya. Iya, digawa kitabe, so longgo HP kitabe lali. Ketemu belum Pak Munir? Sudah. Yang kelima itu adalah uqudul amanati. Akad amanah. Akad amanah. Amanah itu artinya apa? Kepercayaan. Akad kepercayaan. Akad kepercayaan ini biasanya bentuknya koyok barang titipan. Barang titipan itu berarti akadnya apa? Amanah. Anda itu dipercayai. Wahya, dan akad amanah itu adalah al-uqudu, akad allati taqumu, yang akad itu tegak alal amanah, di atas kepercayaan. Kal wadi'ati, seperti barang titipan. Nih, ini Anda dititipi barang, itu berarti akadnya akad apa? Akad kepercayaan. Anda itu dipercaya untuk menjaga barang. Itu namanya akad amanah. Kalau kita melihat akad amanah, berarti Anda nggak boleh menggunakan sedikit pun barang akad itu. Nggak oleh. Baik untuk pribadi kamu ataukah untuk pribadi orang lain, itu nggak boleh. Contoh, di masjid ini ada nggak jadi bendahara masjid? Ono, jadi masjid ono bendahara. Pertanyaannya, Pak Bendahara, sampeyan itu dipegangi duit, itu akadnya apa? Titipan. Berarti akad amanah. Gak boleh bendahara jukuk duitnya masjid, walaupun nanti saya bayar. Gak oleh. Seberapa mendesaknya Anda itu butuh, gak boleh antum ambil. Gak oleh. Walaupun Anda punya niatan engkau tak balik, gak oleh. Gak oleh. Hati-hati.
Karena orang menitipkan duit ke masjid lalu diletakkan ke bendahara bukan untuk kamu pakai. Bukan untuk kamu pakai. Bukan untuk kamu utang. Bukan untuk kamu utang dan kamu pakai. Gak oleh. Engko ono keluargane aku nilai duit ya nang masjid. Ya ora apa-apa. Gak oleh. Anda gak punya hak apa-apa untuk menggunakan duit itu baik dalam rangka menghutangi orang atau Anda sendiri yang hutang. Gak boleh. Dosa. Hati-hati itu. Karena Anda sudah menyelewengkan asal akal. Anggite enak jadi bendara ya. Bisa juga duit ngawur wae. Gak oleh. Ojo seneng-seneng jadi bendahara. Ojo seneng jadi bendahara. Saya kira rebutan gak jadi bendahara. Rebutan apa ora? Kok ngerti sampean? Rebutan. Masya Allah. Malah lebih ngeri lagi Pak. Duit bendahara itu Pak diutangno wong. Setelah diutangno wong itu ono pembayaran bungai dipek. Wis ngeri apa ora iki? Wis dosa, wis barangkali lah. Hati-hati lho Pak ya. Anda ini kebiasaan orang ya. Gak apa-apa, duitku nang ATM. Nyilih gisik, gak oleh Pak. Nyilih gisik, engko tak bayari duit ke ATM, gak oleh. Karena itu adalah titipan, akadnya amanah, bukan antum pakai. Gak oleh. Terus piye? Sabar. Wes, dengar apa ya? Teman-teman semuanya hati-hati. Perhatikan, kita langsung merujuk ke akad amanahnya. Amanah itu kan opo? Kepercayaan. Berarti aku gak oleh menggunakan. Baik ya. Walida oleh karena itu la yajuzu tidak boleh ayang tafi'ah bi memanfaatkan barang titipan. Gak oleh memanfaatkan barang titipan. Gak oleh Anda gunakan barang titipan. Gak oleh. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan akad amanah? Nih. Uang apa itu? Uang kas. Kamu tukar. Berubah nggak duitnya? Satu. Nggak berubah nominal kan? Kedua, orang menitipkan dengan uang receh itu barangkali dia punya apa? Punya kebutuhan khusus. Saya nggak butuh 50 apa? 50-an, tapi saya butuh apa? Recehan. Itu butuh dilihat dulu. Anda punya bayangan kira-kira sing nitip aku duit 50.000 recehan itu kira-kira penting apa enggak itu? Nah itu penting. Beda kalau masuk kas. Kalau masuk kas kayak uang infak itu kamu tukar lu ada masalah. Tapi kalau ada orang, Mas, aku duit 50 recehan titip yo. Ojo kok di otak-atik karena dia barangkali punya apa? Maksud dan tujuan. Orang cari receh loh Pak, susah banget. Orang jualan apa susah banget, makanya jangan di otak-atik. Dari sini barakallahu fiik. Karena akad wadiah itu nggak boleh di otak-atik, maka pendapat yang paling kuat terkait dengan akad gojek dan yang semisalnya, GoFood dan Gojek dan semisalnya, yang dulu saya memahami itu memungkinkan deposit yang kita berikan kepada perusahaan Gojek dan perusahaan GoFood dan semisalnya. Saya memahaminya itu adalah dua kemungkinan.
pertama qardun, yang kedua adalah wadiah, sekarang saya berubah. Tidak. Dan saya cocok dengan pendapat yang mengatakan itu adalah hutang bukan wadiah. Dari situ maka bonus yang dihasilkan dari transaksi deposit yang melalui Gojek dan yang semisalnya, maka bonus yang didapatkan dari deposit yang terkait dengan Gojek dan semisalnya, yakin itu adalah riba, tidak diperbolehkan. Karena Anda menghutangi pihak perusahaan Gojek, lalu dia memberikan manfaat kepada kamu berupa apa? Keuntungan, bonus dan yang semisalnya. Dari mana Ustadz kok katakan itu adalah utang? Karena ketika Anda mendepositkan duit kepada perusahaan Gojek itu dipakai oleh mereka. Dipakai oleh mereka. Dia bukan benda mati tertimbun di sebuah perusahaan, bukan. Kalau itu akadnya wadiah, nggak boleh dipakai sama sekali. Nih, saya punya barang ini, Pak. Titip yo. Maka barang ini harus kembalinya ini, Pak, namanya nitip. Nggak boleh antum ganti, antum pakai, lalu Anda ganti, itu nggak boleh, Pak. Walaupun apa podo. Sekarang seri duit yang saya masukkan ke deposit itu kan duit saya berbeda. Kalau saya mengganti kan beda, beda seri, beda apa? Berarti itu dipakai dan akad wadiah nggak boleh dipakai sama sekali. Maka dari situ saya condong bagi yang transaksi pakai GoFood dan yang semisalnya, mendingan cash, nggak perlu deposit, nggak perlu deposit. Itu lebih aman dan nyaman dari riba. Dari walaupun lebih mahal sedikit, tidak ada masalah. Yang penting aman dari riba. Biasanya yang saya ketahui kalau punya uang kas masjid atau musyola, kadang dipakai untuk kumpulan buat makan bersama, boleh nggak? Tar dulu, kalau uang itu masjid berarti dipakai untuk kemaslahatan masjid. Nah, kumpulan apa fungsinya kumpulan? Kalau kumpulan rembuk perkembangan masjid, terus ada jaminan, wajar, karena itu dalam rangka apa? Pengembangan masjid. Tapi kalau pakai kas masjid, tapi masalah yang dibahas adalah masalah permainan bola, itu nggak nyambung loh. Nggak nyambung. Pembentukan takmir bagian dari Poin yang kedua, berarti kan alokasikan orang yang bersedekah itu untuk apa? Jadi kalau ini kan akad amanah juga, ketika Anda membuka donasi untuk masjid, pembangunan masjid, maka berarti alokasikan itu semua untuk pembangunan masjid. Jangan Anda alokasikan kepada selainnya, karena itu namanya tidak amanah. Akad amanah itu apa? Penitipan sesuai dengan apa? Dengan orang yang berakad. Itu namanya nggak amanah. Anda gunakan sesuatu itu tidak sesuai dengan akadnya, nggak oleh. Hati-hati loh, anggit mungkin aja di takmir masjid, ketua takmir, jadi kiai, enak kiai, melarati pertanggungjawaban di sisi Allah. Aduh, ini kemana ini? Semua pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang donasi apa jenenge taklim atau apa, itu semua harus hati-hati. Semuanya adalah abdul amanah, nggak boleh diselewengkan kecuali sesuai dengan akadnya. Ngeri loh Pak, Allah yang maha saksi loh ya. Kalau nggak ada Allah enak Pak ya. Allah tidur enak, Allah buta enak. Sekali kita jalan salah, hati-hati. Dan ingat, beratnya besok ketika mati Pak. Orang yang mengkhianat uangnya umat, dikhianati, lihat matinya besok. Lihat matinya besok. Karena orang tidak amanah ini luar biasa. Paham? Des, ada pertanyaan? Bagaimana dengan orang yang itu mempunyai suatu contoh Ustaz, karena nitip uang 50.000, akhir terserah
masa jawab itu. Ya iku jenenge awale titip dadi ngutangi. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Awale nitip mar dadi utangi. Gak ada masalah. Karena antum dapat izin. Jadi bedakan antara utang dengan wadiah. Utang itu berarti antum bisa make, antum bisa habiskan, cuma harus diganti. Itu jenis utang. Kalau wadiah gak boleh, tetap utuh itu jenis wadiah. Nah berarti kalau ada aku titip, tapi boleh kamu pakai. Lihat barangnya. Kalau barangnya entek, berarti jenis apa? Utang. Ada masalah, aman. Tujuannya adalah untuk ini mungkin agak sedikit sama dengan yang cek tadi ya. Tapi biasanya kalau anak biasanya masukin deposit dan itu saya pakai untuk belanja dengan catatan kita dapat keringanan ongkos kirim biasanya. Iya, sama aja. Ongkir gratis dan semisalnya itu manfaat dari utang piutang. Di Shopee dan yang semisalnya, kalau antum pakai deposit terlebih dahulu, pasti ada bonusnya, mau bonus diringankan dipotong atau ongkos kirim. Nggak semua ongkir gratis itu adalah halal. Dari apa dulu ini? Kalau ongkos kirim gratis itu murni dari transaksi cash tanpa ada deposit sama sekali, aman. Tapi kalau ada ongkir gratis karena Anda mendepositkan uang Anda sebelumnya, maka itu tidak boleh, karena itu adalah riba dari akad utang piutang. Wis to larang saiki apa, sing penting aja kok ndelok murah aja. Ya. Kembali pada bendera masjid. Bendera masjid itu biasanya itu dipertanyakan itu nggak apa-apa kan? Kalau mau pakai yang penting harga itu apa hukumnya? Siapa yang memberi kekuasaan pakai bulu itu siapa? Biasanya. Oh enggak Pak, itu di luar biasa itu Pak. Orang yang menjadi syariat itu Pak. Takmir masjid itu nggak punya hak. Jangan takmir masjid punya hak, nggak punya dia. Kamu pakai, Anda itu siapa? Nggak punya hak. Orang yang bersedekah itu untuk masjid, bukan untuk takmir masjid. Takmir masjid hanya pajangan aja itu. Nggak boleh. Wah, takmir masjid nggak punya duit kok. Yang punya duit yang buat sedekah kok ngasih izin gimana? Nggak boleh. Hati-hati. Ini lagi Pak, masih berkaitan dengan dana masjid. Biasanya digunakan untuk makan-makan panitia sholat id atau panitia kurban, gimana? Boleh nggak? Pengalaman itu. Berarti ngono kerjaane. Sebenarnya Pak, ini penting harus dipahami. Panitia iku oleh jajan, oleh mangan teko orang yang kurban. Paham itu? Salah. Kalau antum punya yang ngurusi kurban, ojo kok njaluk kanggone wedi beli apa? Kas masjid. Beli kambing tok karo wedhus tok karo sapine tok. Dia punya tugas, itu kan miliknya dia. Berarti kalau dia miliknya dia harus membayarin tukang jagal. Dia harus membayarin apa? Sing ngurusi. Iku harus sing kurban. Kok enak tenan kurban iku? Nyetorno apa? Hewan tok. Kare awakmu bos to piye? Salah itu panitia, salah banget. Maka Anda ketika menjadi panitia, sampaikan ke dia. Kambing 1 tambahi duitnya 200.000. Ngono. Kanggone apa? Jagal karo kanggone sapa? Panitia sing kerja butuh mangan butuh apa? Aja dijupukno duit masjid. Hubungannya apa dengan masjid? Kok kabeh kok masjid lho piye? Kas masuk untuk masjid itu kurban lain dengan masjid. Gitu loh.
senjata, beli pisau, jangan uang masjid, gak ada uang masjid. Yang menyembeli ini kan, jadi kalau akadnya jagal, kamu tak bayar, yuk pakai pisau kamu. Oh Joko jaluk toko, nah jaluk toko apa? Toko masjid, tuh kamu dikai upah kok. Jaga jadi pisau nggak modal. Itu jenenge kerja wae, kerja yang modal lho. Modal pisau, modal apa? Lepas itu digaji, yo sedia pisau. Itu semua harus ada. Orang kok karena teman-teman semuanya akad amanah ini berat. Hati-hati. Hati-hati, akad amanah ini berat. Jangan diselewengkan. Masalahnya itu di akhirat besok neraka panas, neraka itu panas. Duit uang kurang menjanji, nggak marek ya awak dewek. Ini ora marek, ora warek, ora warek. Tapi panasin neraka luwe panas. Tempatkan haknya, akadnya orang sesuai dengan akadnya. Jangan sampai diselewengkan. Hati-hati. Misalnya kita membuka donasi untuk tempat wudhu di sebuah masjid, kemudian ada kelebihan uang dari pembangunan itu, kemudian kita pakai untuk keperluan lain, tapi dalam lingkungan masjid itu boleh. Kembalikan, sampaikan ke mereka, ke para donasi. Karena donasinya ada untuk apa? Ayo. Kecuali urufnya untuk apa? Ya bahasa ini Pak, enak. Bahasa ini di donasi itu untuk pembangunan apa? Tempat wudhu, dan jika lebih ngono Pak enak Pak. Ngono Pak enak, lebih untuk itu lebih aman. Soalnya orang ngasih itu untuk paham Pak? Ya wis. Masalah ini apa? Ribet. Ya. Mengenai dengan apa itu takmir masjid, mengenai amanah tadi. Biasanya itu dari hari Jumat ada tadoman, tapi dari ada instruksi dari atasan bahwa sebagian itu bisa diambil untuk pembangunan organisasi, intinya itu untuk pembangunan gedung, katakanlah satu organisasi ini. Sampaikan ke jamaah dulu. Karena orang yang ngasih duit ke anunya nih Jumatan itu kaleng itu tujuannya apa? Ini juga sering terjadi rame di organisasi Pak. Di organisasi tidak pas dalam menempatkan akadnya orang. Contoh di hari raya itu kan ono selebaran amplop tertulis masjid Pak. Tapi mau duitnya digiring bangun apa? Madrasah, gak oleh. Karena orang berinfak adalah untuk masjid. Anda alokasikan ke yang lain gak boleh. Itu namanya gak amanah. Gak amanah. Mendingan kalau gitu gak usah tulisi masjid Pak. Amplop kosong ngono wis. Berarti kan jelas orang kalau melihat masjid berarti apa? Ini untuk antusiasnya orang untuk bersedekah. Kalau untuk masjid dengan untuk apa? Selain masjid kan berbeda. Jadi ada orang yang memang antusias untuk bangun masjid. Dan kadang-kadang ini dianggap biasa oleh orang. Berarti luar biasa, tak boleh. Ingat loh, akad amanah sampaikan sesuai dengan akad awalnya. Kalau Anda akadnya awal untuk masjid. Bahkan di dalam ilmu fikih Pak, ilmu fikih. Kalau kata ada orang bersedekah Pak untuk masjid, dan masjid itu full dibangun, ternyata ada kelebihan. Gimana lebihnya ini? Kasihkan ke orang lain yang itu membangun masjid juga. Jangan dibayar untuk yang lain, karena akad awalnya untuk ternyata lebih duitnya Pak. Nggak boleh antum pakai gedung, nggak oleh. Bikin masjid yang lain. Berikan ke orang lain, ke tempat yang lain yang itu dipakai untuk masjid. Maka sesuai dengan akad awalnya. Jadi di bab wasiat, di babul wakaf, wah itu didetailkan oleh mereka. Makanya hati-hati. Ya. Kalau untuk kemaslahatan boleh nggak? Tujuannya untuk bayar listrik
masjid. Nah, maksudnya uang lebih dari bangun masjid itu digunakan untuk kemasyarakatan membayar listrik untuk masjid itu atau air itu? Pertanyaannya, listrik bukan bagian bangun dari masjid. Ini bagian itu? Enggak. Man bana lillahi masjidan enggak ada listrik kon masalah. Kan itu kemasyarakatan di masjid itu dah. Enggak. Orang bersedekah untuk masjid enggak ada listrik. Sampaikan ke dia untuk listriknya masjid. Hati-hati loh tenan loh. Harus detail. Man bana lillahi masjidan enggak ono. Man bana lillahi masjid wal listrikan ora ono. Ora ono. Kalau kita bilang kepada yang sedekah Ustaz, kalau kelebihnya untuk bayar listrik gimana? Boleh kan? Pokoknya sampaikan aja, enak wis pokoknya sampaikan wae, wis sampaikan. Kalau memang donatur lu donasi untuk apa jenenge? Listrik ngono enak. Nah, soalnya kan kasihan orang, Pak. Kasihan orang-orang bersedekah, Pak. Kasihkan orang bersedekah ini bingung Pak orangnya ini. Iki kanggone masjid tok, kanggone madrasah. Ini kanggo madrasah kok kanggone kamar mandi, kanggone opo wae sembarang kali. Enggak jelas. Sampaikan dengan detail ke masyarakat Anda bahwasanya gunakan ini insya Allah Pak. Orang menyalurkan itu sesuai dengan apa? Niatnya dia masing-masing. Dan itu adalah amanah. Paham Pak nggih? Yang di belakang Pak pun mudeng nuwun. Wis. Dah lanjut Pak ya. Ibu-ibu gimana ibu-ibu? Aman ibu-ibu? Ibu-ibu aman Bu ya? Hati ibu-ibu. Kemudian selanjutnya selesai 5 akad sudah kita bahas. Ada akad muawadhat, ada akad apa lagi? Tabarru'at, ada akad apa lagi? Tawfiqah, ada akad apa lagi? Irfaq, ada akad apa? Amanah. Sekarang kita lanjut tanqasimul uqul. Sekarang kita bahas, tak sampaikan dulu Pak biar lebih jelas. Kita sekarang lagi bahas pembagian akad baru lagi. Ada akad lazim dan ada akad jaiz. Diling-iling. Ada akad lazim, ada akad apa? Jaiz. Nanti kita akan baca bahasa Arabnya. Apa itu akad lazim? Akad lazim itu akad yang sudah paten yang nggak bisa diganggu-gugat lagi. Dan dia adalah akad yang tidak boleh dibatalkan sepihak. Ana ulang, akad lazim itu adalah akad kalau sudah akad udah deal Pak, udah deal, nggak boleh dibatalkan sepihak. Nggak boleh dibatalkan apa? Sepihak. Kalau akad jaiz, akad boleh, itu boleh dibatalkan sepihak. Boleh dibatalkan apa? Sepihak. Nah, kayak contoh. Ini kalau nggak ngerti akad ini Pak, orang suka marah-marah. Marah-marah tapi salah gitu ya. Akad lazim, contohnya kayak apa? Transaksi jual beli, sewa menyewa, itu akad lazim. Berarti orang kalau sudah transaksi, udah deal Pak, udah deal, dan nggak ada khiyar syarat, nggak ada hak pilih lagi, sudah nggak ada, maka tidak boleh dibatalkan sepihak. Nggak boleh. Contoh, saya beli HP di Gus Imam, harga HP Samsung regane 3 juta. Deal Pak, aku beli, deal 3 juta saya beli. Dan di akad itu nggak ada khiyar. Nanti ada macam-macam khiyar Pak, saya sampaikan nanti. Nggak ada hak pilih, pokoknya wis deal. Nggak boleh
lalu saya datang kepada Pak Imam, nggak jadi ya? Oh nggak bisa Pak. Kalau Pak Imam nggak ridho, Gus Imam nggak ridho, nggak bisa saya membatalkan akad, nggak bisa. Karena apa? Ini adalah akad lazim, nggak boleh dibatalkan sepihak. Des, anak sewa mobil, udah deal sewa, Pak. Mobilnya saya sewa Pak ya, tanggal sekian, oke Ustaz. Terus tiba-tiba nggak jadi ya Ustaz ya, oh nggak oleh Pak, dipenuhi kok nggak oleh. Karena ini apa? Akad lah lazim, nggak boleh dibatalkan sepihak. Tapi kalau saya ridho, jadi saya ingin batalkan, lalu dia ridho, oh apa Pak? Karena dia ridho. Tapi kalau dia nggak ridho, tidak boleh. Itu namanya akad apa? Lazim. Beda dengan akad jais. Akad jais itu kayak akad tabarruat. Akad tabarruat itu adalah akad jais. Orang ngasih sodako, orang ngasih hadiah, orang ngasih hibah. Contoh Gus Imam, aku ngomong Gus Imam, setelah ngaji nanti tak kasih uang 100.000 ya. Mau selesai ngaji Pak, nggak jadi Pak Imam, boleh nggak? Boleh Pak. Gus Imam marah-marah, dia nggak ngerti ilmu nih, oleh dibatalkan. Kenapa kok boleh dibatalkan? Karena akad memberi, akad hadiah itu akad apa? Jais. Makanya jenengan kalau dijanjiin orang jangan terlalu apa? Berharap banget, karena akdun jais, dia bisa batalkan kapan saja. Nah, ini kalau ditinjau dari akad boleh Pak batalkan Pak. Tapi ditinjau dari ayatul munafik, tanda orang munafik, kena. Kalau ditinjau dari akad boleh dia batalkan Pak, boleh dia batalkan. Tapi ditinjau dari sisi yang lain tidak sepantasnya. Wong sudah janji kok nah gitu loh. Makanya di sini pendapat yang paling kuat, pembatalan janji itu boleh kalau ada tuntutan menuntut untuk itu, dan dia tidak masuk kategori ayatul munafiki salatatun. Tanda munafik itu ada 3. Wa idza tu'mina, kalau dipercaya di akhirat, wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji lalu menyelisihinya ini tanpa ada tuntutan untuk menyelisihinya, tanpa ada udzur syar'i yang menyelisihinya, itu namanya ayatul munafik. Tapi ketika dalam pembatalan akad tadi, ya kan, akad tabarruat tadi dibatalkan li udrin, karena sebuah udzur, maka nggak ada masalah. Contoh, saya pingin wakaf juga Pak, itu akad apa? Akad jais. Aku pingin wakaf tanah di Masjid Al-Fajri 1 hektar. Ngono Pak, pengen wakaf ngono. Burung tak sampaikan Pak, mek ono niatan to. Aku ya ngomong karo kanca-kanca pengen ngono. Mari ngono Pak, aku bangkrut iki. Gak jadi. Orang apa-apa, orang masalah. Enggak ada. Apakah aku Ustadz munafik itu? Oh, sudah berjanji untuk kebalik senuduh yang munafik pisan malih. Ya iyalah, man qala li akhi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya bahwa kafir, faqad babi ahaduma, kembali ke salah satunya. Ima kembali yang ngomong, wa ima kembali yang diomongkan. Nah, kalau antum nuduh saya munafik, berarti bisa jadi munafik itu ke saya, kalau nggak benar berarti kembali ke siapa? Orang yang mengatakannya. Oh, hati-hati. Jadi ingat, perhatikan ya. Contoh lagi, akad wikala Pak. Tolong jualkan mobilku yo. Itu akad apa? Akad jais. Jadi kalau Anda tuh dibatalkan, Mas nggak jadi sama kamu Mas, yang lain aja. Boleh nggak? Boleh, nggak usah marah-marah. Ini marah-marah udah, ngomong aku, nggak usah marah-marah Mas.
jangan Anda terbawa perasaan. Lihat syariatnya. Ini adalah akad jais, orang ono masalah. Kecuali Pak, si maklar ini sudah muter-muter wis oleh Allah, wis oleh uang. Nah, kamu batalkan, itu berarti gak oleh Pak. La dharara wala dirara. Mas Gus Imam wis oleh pasang gurung Ustaz. Ya wis sing kate gurung batal. Aku gak ngongkon awakmu maneh. Aku ngongkon wong liya. Boleh Pak, gak ada masalah. Ojo ngamuk-ngamuk. Ini kan kita kadang-kadang nggak tahu ilmunya, ngamuk-ngamuk aja kan? Gak oleh. Itu namanya akad jais, boleh dibatalkan sepihak. Boleh dibatalkan sepihak Pak. Gak mesti kedua belah pihak. Jelas ya? Akad syirka, akad mudharabah, sama aja. Taib, aku punya modal, mau apa? Apa namanya? Tak suruh Gus Imam ngolah. Terus Mas Imam gak jadi. Gak ada masalah. Oh juga ngamuk. Karena di dalam syariat itu namanya akdun jais, boleh dibatalkan sepihak. Wes dong ya. Mau pahami akad ini Pak. Biar sama-sama dong gitu loh. Ketika ada transaksi jual beli, transaksi akad, ketika ada pembatalan, oh kok ngamuk ngono loh. Karena ini diperbolehkan menurut syariat. Legowo, lapang dada. Oh ngoleh ya ora ono masalah. Ya Mas gak ono masalah Mas, kau batalkan orang mau ngoleh kok, ora ono masalah kok. Ojo kudu ngamuk wae. Tet, akad pinjam meminjam, akad apa iki? Jais. Antum misal contoh Gus Imam mau ke rumah sakit. Pinjam sama Pak Andi. Pak Andi aku tulis mobil ya. Oh iya, sip. Tanggal biro hari apa kamu pakai? Hari besok, hari Ahad. Kemis ini Pak malam. Gus Imam enggak jadi ya mobilnya ya. Enggak aku pinjamkan ke kamu, aku pakai diri. Marah enggak Mas? Marah. Kenapa kok marah? Ngono lho. Kenapa harus marah? Soalnya gak ngerti ilmu nih. Wong oleh menurut syariat kok lho piye? Wong oleh lho piye terusan? Oleh lho piye? Wong oleh kok. Wong oleh kok sampe paksakan gak oleh lho piye? Apa yang boleh menurut syariat? Ya harus kita bilang, boleh nah, wa kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasila wa qadallahu lahum. Baik, lanjut. Tanqasimul uqudu, akad terbagi. Aidon juga min haitsu atharuha, ditinjau dari pengaruh-pengaruhnya. Isim setelah itu pasti rofa menurut pendapat yang paling kuat. Dia sebagai mubtada dan haitsu sebagai khobarnya. Boleh dibaca min haitsu athari mudhof ilaih, tapi itu pendapat yang lemah. Taib, akad terbagi min haitsu atharuha, ditinjau dari pengaruh-pengaruh akad. Terbagi menjadi ila akdin lazimin, menjadi akad yang lazim, wa ila jaizin, dan menjadi akad jaiz. Fal akdul lazimu, apa itu akad lazim? Huwaladzi, dialah yang la yakunu, tidaklah ada, tidaklah boleh, li ahadit tarfaini, untuk salah satu dari kedua belah pihak, enggak boleh salah satu dari kedua belah pihak fasquhu, pembatalan. Enggak boleh salah satu dari kedua belah pihak, pembatalan itu enggak boleh. Illa biridon minat tarfaini, kecuali ada keridhaan dari kedua belah pihak. Makanya ketika dikatakan akad itu akad lazim,
nggak boleh dibatalkan sepihak. Boleh batal kalau sama-sama ridho. Boleh batal kalau sama-sama ridho. Kal bai'i seperti jual beli, wal ijarati sewa menyewa, wan nikahi apa nikah? Hah? Yuk nikah, cuma nikah ono tambahan. Apa tambahan nih? Ditalak. Orang kok aku rasa karo awakmu batal yo. Yo ora iso ngono batal lu kerja dolan lagi. Cuma nikah harus ditambahi kamu ku talak dengan khusus, model-model khusus dan cara-cara yang khusus. Tapi yang namanya nikah itu apa ya Wan? Namanya apa? Abdullah lazim. Cuma untuk nikah dibahas dulu. Ada kaidah sendiri. Terus wal luzumu, lihat, dan akad lazim qad yakunu litarfaini, bisa jadi dari kedua belah pihak. Wa qad yakunu, bisa jadi litarfin duna tarfin, akad lazim hanya sepihak saja tanpa sepihak yang lain. Baik, sekarang kasih dulu. Akad lazim ini keridhaan itu harus dari kedua belah pihak. Kayak jual beli dari kedua belah pihak. Kedua, akad lazim bisa jadi sepihak dan tidak butuh sepihak yang lain. Kayak apa? Kayak akad gade, Pak. Akad gade, akad jaminan itu adalah akad lazim. Tapi ketika yang menghutangi Pak, yang menghutangi mengatakan nggak perlu pakai gade, tapi yang hutang pakai gade lah. Yang hutang itu memaksa pakai gade, tapi yang menghutangi nggak perlu Pak. Batal apa nggak batal? Tetap sah. Padahal di situ ridhonya hanya satu pihak. Dari siapa? Dari yang menghutangi. Jadi ini nggak mesti harus kedua belah pihak. Untuk akad gade. Jadi untuk akad gade itu adalah akdun lazim. Tapi ini nggak dibutuhkan kedua belah pihak. Cukup satu pihak saja mencukupi. Tapi kalau jual beli itu akdun lazim dan pembatalannya harus kedua belah pihak. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Misaluhu, contohnya fi aqdil bai'i, di dalam akad jual beli, litorfaini, yang itu harus kedua belah pihak ridho. Takul, ini contoh, bi'tuka, saya menjual kepada kamu sayyarati, mobilku ini, ku jual kepada kamu ini, hadhihi bimi'ati alfin, dengan 100.000 real. Saya jual mobilku itu berapa? 100.000 real. Aku jawab mobil tuh oke, saya terima dengan harga itu. Berarti udah transaksi kan selesai? Transaksi selesai. Wa tafarraqna, lalu kita terpisah minal majlis, dari majlis. Kita pisah dari majlis akad. Dia pulang, anak pulang. Maka falazimal aqdu, maka akad itu sudah harus terjadi. Akad itu berarti sudah akad lazim, sudah transaksi dan harus jadi. Maka lihat, fa anta ayyuhal ba'i, maka engkau wahai penjual, la yajuzu, nggak boleh, antafsakho, kamu batalkan. Penjual bilang, mas gak jadi mas. Oh gak iso Pak. Idza tammal abdu,
kalau akadnya sudah sempurna. Illa biridhul mustari, kecuali pembeli yang ridho. Ketika penjual mengatakan, "Mas, batal Mas yo," gak iso Pak, kecuali pembeli ridho. Kalau pembeli bilang, "Mas, batal Mas yo," gak iso Pak, kecuali penjual ridho. Bisa dipahami ini? Misalnya gini Pak, seperti akad jual beli di online misalnya, menawarkan barang ini saya jual 100.000, oke saya beli. Kemudian si pembeli ini ada yang menawar lebih mahal, kemudian diberikan si penawar yang lebih mahal tadi. Nah ini dalam hal ini yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan tadi? Itu Mas masuk di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Pertama, la yasum ahadukum ala saumi akhi wa la yabi ahadukum ala bai akhi. Enggak boleh Anda membeli suatu barang ya yang barang itu sudah dibeli oleh saudara Anda. Enggak boleh Anda menawar suatu barang yang barang itu sudah ditawar oleh saudara Anda. Pertanyaan Anda tadi, Anda sudah di online, dia sudah menawarkan barang 100.000, ya kan? Ya kan? Lalu atau oke, saya beli. Itu berarti sudah apa? Deal, transaksi. Sudah jelas? Itu berarti sudah milikmu. Ketika penjual menjual barangnya lagi ke orang lain dengan harga yang mahal, ini berarti masuk dengan larangan Nabi. La yabi ahadukum ala bai aki. Haram hukumnya. Dan ini memicu kepada sebuah permusuhan. Jangankan jual beli, sudah terjadi deal, menawar itu gak boleh selama kedua belah pihak ini sudah saling cocok. Cuma belum deal, baru cocok dalam penawaran. Antum nggak boleh masuk ke dalam tawaran saudara kamu dengan mengangkat harga, itu nggak boleh. Jelas? Makanya transaksi itu nggak benar. Dong? Proses lelang. Beda. Lelang adalah namanya bai'ul mazid. Jual beli lelang ada pengkhususan. Kenapa pengkhususan? Ketika beda dengan tadi. Kalau larangan menawar itu syaratnya dia sudah condong. Dia sudah condong. Belum akad, belum deal, tapi sudah ada kecondongan. Anda nggak boleh masuk dalam penawaran tadi. Beda dengan akad lelang. Karena akad lelang, si pemilik barang dia akan ridho dengan harga yang paling tertinggi. Ketika ada harga yang di bawah, di atas lagi, dia akan nggak akan ridho. Maka ini nggak masuk dalam larangan tadi. Secara kaidah tidak ada larangan, maksudnya nggak masuk pada larangan tadi. Dan secara dalil ada dalil tentang masalah jual beli lelang, dan nggak ada masalah. Karena dia sudah menawarkan, saya akan jual barang ini kepada orang yang paling mahal harganya. Paling mahal apa harganya? Ada juga, saya akan jual barang kepada orang yang paling murah harganya. Karena ada murah paling mahal kan? Ya kalau antum punya proyek, siapa yang punya proyek, siapa yang nawar lebih apa? Murah ya saya kasihkan. Itu juga sistem lelang, sistem lelang. Lelang bisa harga paling mahal dan bisa harga paling mudah sepakati oleh orang. Berarti itu bukan masuk, nggak boleh kita menawar barang atas tawaran barang orang lain. Karena di situ belum ada kecondongan harga. Kalau kita menawar dengan tawaran orang lain itu nggak boleh. Kalau sudah ada kecondongan harga. Contoh, saya nawar HP-nya Gus Imam harga 3 juta. Anak sudah condong. Ya wis, koyo imaten.
Berarti kan sudah deal belum beli loh ya, belum beli. Saya cuma menawar. Aku masuk, aku mau beli harga 3.500.000. Wah iki perkara iki. Ya, perkara iki. Karena Anda sudah condong. Iki perkara enggak oleh. Ya, jelas? Ya, Pak. Ada orang yang berhutang. Dia itu yang kasih hutang itu memanfaatkan barang yang penghutang tadi. Contoh, ada orang pinjam uang, ada seseorang, tapi dia memberikan jaminan sepeda motor. Terus yang pinjam ini itu memakai sepeda motor dari penghutang. Ini yang pertama. Terus siji sik ya, Pak. Siji engko lali, Pak. Iku wis dibahas kemarin, Pak. Gak oleh iku riba. Iku riba. Orang yang berhutang juga, kalau sudah jawab yang riba. Orang yang berhutang, terus yang menghutang ini orang yang berhutang tadi memberikan hadiah karena belum bisa melunasi hutang itu. Udah? Iku juga riba. Karena hadiah itu karena utang piutang. Karena soalnya tadi gurung iso melunasi, takai hadiah, itu jenenge riba. Kalau diterima sama dia berarti riba. Itu manfaat. Napa? Oh iya, Pak. Itu menungso itu repot, Pak. Oke, selanjutnya ya. Ditanyain, Pak. Ditanyain apa yang belum paham. Karena ngaji kita nggak penting selesai, tapi muamalah kita ya tujuan kita ngaji ini kan supaya muamalah kita, amalan kita itu tidak terjerumus dalam sebuah dosa dan maksiat. Pak, kita itu semangat tematis tua-tua ini kalau saya dosa harus biar repot ini. Jadi itu sampai jatuh dalam riba, jangan transaksi haram, halal, itu gitu loh. Waqad yakunul luzumu li tarfin dunal akhari. Terkadang akad lazim itu hanya sepihak tanpa sepihak yang lain. Wa hadza mislur rahni, ini semisal gadai. Misal jaminan. Contoh, ana bi'tukal ardha, saya jual kepada kamu tanah. Bimi'ati alfin, dengan 100.000 tanah, Pak. Tak jual 100.000 real, 100.000 dolar, 100.000 juta. Tapi muajjalatan, kredit nggak kontan. Tapi dengan syarat ala anturhina indi baitaka. Tapi dengan syarat omamu tak jadikan apa? Jaminan. Terus kemudian wa qabilta, engkau terima, wa tamal akad, sempurna akadnya. Wa hadza binisbati laka abdun la. Perhatikan, ditinjau dari orang yang berhutang, akad lazim harus apa? Harus apa? Jaminan, ngasih jaminan. Wong yang ngasih, yang menghutang itu diminta jaminan kan? Ya enggak? Minta jaminan. Maka berarti yang menghutangi minta jaminan, berarti yang hutang akdun lazim menggadaikan. Tapi bagi yang menghutangi, apakah keharusan? Keharusan enggak? Enggak, kamu batalkan. Oh, enggak, Pak, saya enggak butuh lagi itu, ambil aja. Enggak apa-apa. Paham ya? Baik. Anda lupa, Pak, saya sampaikan dulu. Ingat. Barang gadai, ingat barang gadai. Jangan barang gadai kamu gadaikan kepada seseorang, lalu kamu gadaikan lagi ke orang lain, Pak. Ini biasa penyakitnya orang. Iya, ora. Sampai satu barang itu berapa gadai? Gak oleh, Pak. Itu jenenge kaidahnya al-masyhur la yusaghal. Barang yang sudah disibukkan gak oleh disibukkan yang lain. Gak oleh. Selesaikan dulu, baru Anda bisa gadaikan kepada yang lain. Karena dia sudah disibukkan dengan gadai.
dengan orang tadi. Kamu ambil lalu kamu gadekan orang lain. Itu jenenge lucu. Masa satu barang dibikin muter dua arah, mumet Pak. Gak oleh. Sering nggak di masyarakat itu? Banyak banget, bukan dikit. Nah, wahada binisbati laka abdun lazim, la tastati'u, Anda nggak mampu antafsaha ar-rahna, membatalkan penggadean, enggak. Lakin binisbatil ba'i, akan tetapi ditinjau bagi yang penjual, yang jual barang secara kredit atau yang mengutangi, itu abdun jais, akad yang boleh dia batalkan, boleh tidak. Wa qala khudh hadzal bait, ambil ini gade cukupen, wa ana athiqu bik, dan aku percaya sama kamu, boleh-boleh saja. Jadi di satu tinjauan ada namanya abdun lazim, di tinjauan yang lain dalam satu perkara tadi itu ada abdul jais, ditinjau dari yang mengutangi akad jaminan, itu jais bagi dia, boleh dia batalkan. Tapi ditinjau dari yang mengutang, itu akad apa? Lazim, dia harus tepati. Udah ya? Pak bener udah enggak? Ya wis. Wal jais, adapun akad jais, yajuzu li ahadi tarfaini, boleh dibatalkan sepihak, biduni ridho tarfil akhari, dengan tanpa ridho pihak yang lain, bisyartin, dengan syarat alla yatadarrara at-tarful akhar, sepenting pihak yang lain tadi tidak termadaratkan. Udah saya sampaikan di awal. Misal wikala itu kayak apa? Wikala suruh jualan. Nih saya punya barang, tolong jualkan. Syirka itu apa? Kerjasama, isti'aro, pinjam, itu adalah akad apa akad? Akad jais. Ada pertanyaan? Tes, ya. Biasanya kalau orang itu meminjam motor, itu kan diberikan bensin kan, nah itu dimana satu masuk pipa bukan? Iku dibahas mas, lali sampean itu kan kemarin. Isti'arah dengan qardun itu beda dalam bahasa Arab mas. Beda nanti tadi, sama harus jadi pintar. Qardun sama isti'aratun dalam bahasa Indonesia artinya pinjam, tapi hakikatnya beda. Kalau qardun itu pinjam yang menjadi hak miliknya dia, ngerti? Kalau isti'arah pinjam tapi duduk hak dia akan kembalikan. Wis, contoh, aku punya mobil, Ustaz, mobilmu tak utang ya, berarti perpindahan mobil dari milik saya menjadi milikmu, itu jenenge utang. Wis, berarti mobil itu sampean sadu ya ora masalah, mobil dhewe. Sampean tubrukno ya ora masalah mobilmu. Wis, sampean keprok ya ora masalah mobilmu. Iku bahasane kan hanya dia gitu, bukan kok oleh dikubur temenan, bukan. Mimbabil mubalaghah, kan haknya kamu. Tapi kalau bilang Ustaz, aku pinjam mobil, Ustaz mau tak bawa ke Surabaya, nanti saya kembalikan. Itu berarti apa namanya? Isti'arah. Itu tetap wekku. Tetap milik saya. Cuma antum pakai sementara. Bedanya kalau utang itu semekmu, antum jual orang masalah wae dhewe kok. Tapi kalau pinjam tak gawa ning Surabaya, mari ngono tak balikno, iku aja didol. Wong akeh pinjam nilai kok iso didol iku lek ngawur lan.
Beda dengan ijaro. Kalau ijaro nyewa ono duwite, kalau istiaro pakai ora ono duwite. Mudeng. Nah, ketika antum pinjam mobil alias istiaro, terus mari ngono bensine mek rong strip sampean puli menjadi full, itu jempol, dudu riba. Nah, wis ora ono duwite nang bensine malah entek ya iku jenenge ya Allah kebarus iku jenenge enggak beradab ngono lho Mas. Iku dudu riba. Karena riba itu penambahan karena utang piutang. Ini dudu apa? Wes, dong apa ora? Karena sebagian ustaz salah memahami ini. Sebagian ustaz salah memahami, dia bilang isti'arah itu adalah utang. Keliru. Sehingga ketika ditanya, gimana kalau ada bensin lebih? Riba. Aduh. Riba lu piye ngawur, salah. Dong apa ora? Mesti ngono lah. Rugi no. Gitu loh. Wes, dong apa ora? Pak Munir, aman? Ya wis sampai sini aja. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.